Kabar besar datang dari dunia pertahanan maritim nasional. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut secara resmi mengumumkan bahwa kapal induk Garibaldi Indonesia bakal datang tak lama lagi. Pengumuman ini langsung mengundang perhatian publik, pengamat militer, hingga masyarakat internasional. Pasalnya, kehadiran kapal induk akan menjadi babak baru dalam sejarah kekuatan laut Indonesia. Kapal yang dimaksud adalah It's Giuseppe Garibaldi, kapal induk legendaris milik Italia yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung armada laut negeri pizza tersebut. Kapal ini dikenal luas sebagai simbol proyeksi kekuatan dan kemampuan operasi jarak jauh. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan ribuan pulau yang terbentang dari barat hingga timur, kebutuhan akan armada laut yang kuat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Selama ini, Tentara Nasional Indonesia terus berupaya memodernisasi alutsista demi menjaga kedaulatan wilayah. Jika kapal induk Garibaldi benar-benar resmi memperkuat jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, maka Indonesia akan memasuki fase baru dalam strategi pertahanan laut. Kapal induk bukan sekadar kapal perang biasa. Ia adalah pangkalan udara terapung yang mampu membawa pesawat tempur, helikopter, serta berbagai sistem pertahanan modern. Kehadiran kapal ini diyakini mampu meningkatkan daya gentar Indonesia di kawasan Asia Tenggara, bukan untuk mencari konflik, melainkan untuk memperkuat posisi tawar dan menjaga stabilitas kawasan. It's Giuseppe Garibaldi dikenal sebagai kapal induk ringan yang memiliki panjang lebih dari 180 meter. Kapal ini mampu mengangkut berbagai jenis pesawat tempur dan helikopter anti kapal selam. Selain itu, sistem radar dan persenjataannya telah teruji dalam berbagai operasi internasional. Kapal ini sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia dan sempat terlibat dalam sejumlah misi penjaga perdamaian dunia. Pengalaman operasional yang panjang membuatnya menjadi aset strategis yang bernilai tinggi. Bila nantinya telah berada di tangan Indonesia, tentu akan ada proses penyesuaian, peningkatan sistem, serta integrasi dengan doktrin pertahanan nasional. Modernisasi kemungkinan besar akan dilakukan agar kapal ini sesuai dengan kebutuhan operasional. Di wilayah perairan Nusantara, Asia Tenggara merupakan kawasan yang dinamis. Persaingan kekuatan laut di wilayah ini terus berkembang. Dengan masuknya kapal induk Garibaldi ke dalam armada Indonesia, peta kekuatan laut kawasan dipastikan mengalami perubahan signifikan. Indonesia selama ini mengedepankan prinsip pertahanan defensif aktif. Artinya, Indonesia tidak agresif, namun siap merespons setiap ancaman terhadap kedaulatan negara. Kapal induk akan memperluas jangkauan operasi, mempercepat respons terhadap situasi darurat, serta meningkatkan kemampuan pengamanan jalur laut strategis. Selain untuk pertahanan, kapal induk juga bisa berperan dalam misi kemanusiaan. Dalam situasi bencana alam, kapal sebesar ini dapat menjadi pusat komando dan bantuan terapung yang sangat efektif. Tentu saja, pengoperasian kapal induk bukan perkara sederhana. Dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, biaya operasional besar, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Pelabuhan, fasilitas perawatan, hingga sistem logistik harus dipersiapkan secara matang. Namun, di balik tantangan tersebut, ada harapan besar. Generasi muda TNI Angkatan Laut akan memiliki kesempatan belajar teknologi maritim kelas dunia. Industri pertahanan dalam negeri juga berpeluang terlibat dalam proses perawatan dan modernisasi. Banyak pengamat menilai langkah ini sebagai simbol keseriusan Indonesia dalam membangun kekuatan laut yang disegani. Sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kehadiran kapal induk menjadi pernyataan bahwa Indonesia siap menjaga Samudra Nusantara dengan kemampuan maksimal. Pengumuman ini langsung menjadi perbincangan hangat. Sebagian masyarakat merasa bangga karena Indonesia akan memiliki kapal induk pertama dalam sejarah modernnya. Sementara itu, para pengamat militer menilai langkah ini harus diikuti dengan strategi jangka panjang agar benar-benar efektif. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa modernisasi alutsista bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar dijalankan secara nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang aktif memperkuat armada lautnya dengan berbagai kapal perang modern. Kini, dengan rencana kedatangan Garibaldi, perhatian publik tertuju pada proses selanjutnya. Kapan kapal ini resmi tiba di Indonesia, bagaimana proses adaptasinya, serta seperti apa konfigurasi akhir yang akan digunakan. Apabila semua proses berjalan lancar, kapal induk Garibaldi akan menjadi simbol kebangkitan kekuatan laut Indonesia. Ia bukan hanya kapal perang, melainkan representasi tekad bangsa dalam menjaga kedaulatan,
Samudra Indonesia yang luas membutuhkan armada yang tangguh. Dengan kapal induk sebagai pusat kekuatan, Indonesia berpotensi memiliki kemampuan proyeksi yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Langkah ini bisa menjadi awal transformasi besar dalam sejarah pertahanan nasional. Dunia akan melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara kepulauan terbesar, tetapi juga sebagai kekuatan maritim yang matang dan diperhitungkan. Kini pertanyaannya, apakah kedatangan kapal induk Garibaldi benar-benar akan mengubah peta kekuatan laut di Asia Tenggara? Apakah Indonesia sudah siap secara penuh untuk mengoperasikan kapal induk dan memaksimalkan potensinya? Dan menurut kalian, apakah langkah ini merupakan strategi tepat untuk masa depan pertahanan maritim Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.